kami akan mempraktikkan latihan kemarin, praktek coaching, di mana saya Nopalina Brubangun sebagai coach dan Ibu Saryanti Brusinukaban sebagai coach ya Bu? Iya Bu. Oke, langsung kita mulai ya Bapak Ibu. Siap Bu Sari? Siap Bu. Oke. Oke. Selamat sore Bu Sari. Selamat sore Ibu Novalina. Ini kita bertemu untuk saling berbagi. Tadi Ibu datang ke kantor, menurut Ibu apa yang Ibu inginkan dari hasil pertemuan atau percakapan kita ini nantinya? Gini loh Bu, sebenarnya saya ngerasa malu sebenarnya cerita Bu. Saya Nggak nggak usah malu tahu. Bu, yang penting nanti kan ini nanti setelah bicara dengan Ibu Nova saya mau begini gitu. Jadi nggak apa-apa Bu, sampaikan aja apa yang mau Ibu inginkan dari pertemuan kita ini. Iya Bu, terima kasih ya Bu. Jadi berapa hari ini saya perhatikan murid-murid saya itu sepertinya kurang bersemangat Bu ketika saya masuk ke Oh kelas. iya? Oh ya. Terus? Jadi ketika saya masuk mereka itu ada yang tidur-tiduran Bu, malas-malasan, terus ketika saya sapa kayaknya kurang bersemangat. Dan tepatnya hari ini Bu, saya periksa ulangan harian mereka, nilainya kayaknya kurang memuaskan bagi saya Bu. Oh itu yang sedang Ibu hadapi ya. Terus nanti setelah pertemuan kita ini apa memang yang Ibu inginkan setelah bercakap-cakap dengan saya agar bagaimana nantinya Bu? Yang saya inginkan Bu dari pertemuan kita ini, saya harap Bu siswa saya semuanya lebih bersemangat Bu, mereka antusias Hmm. ketika saya mengajar dan saya harapkan nilai-nilainya juga Bu lebih baik lagi Bu dari nilai-nilai yang sekarang Bu. Memangnya tadi kan udah Ibu sampaikan ya kondisinya seperti apa. Terus hambatan atau mungkin solusi yang mungkin Ibu rasa bisa itu digunakan untuk mengatasi masalah Ibu ini apa ya? Mungkin aku seperti ini gitu, bagaimana Bu? Jadi jujur aja Bu, beberapa minggu terakhir ini ya Bu, tepatnya 1 minggu ini saya agak sibuk Bu, sibuk bagi waktu. Jadi Iya. begitu banyak tugas-tugas saya menumpuk, saya bingung Bu, jadinya harus memprioritaskan yang mana. Jadi ketika saya mengajar itu, akhir-akhir ini memang saya kurang fokus, saya sering memberikan, "Ini ya Nak, latihan dikerjakan ya." Terus saya itu biasanya memberi media ataupun memberi apa ya Bu ya, gambar dengan tayangan video, ini saya cuma menerangkan sedikit, "Tolong dibaca ya Nak bukunya." Jadi saya sibuk Bu dalam urusan saya pribadi gitu Bu, dalam mengerjakan PMM, dalam tugas-tugas saya yang lain gitulah Bu. Jadi Mmm. saya melihat nilai anak-anak saya ternyata wah nilainya kurang memuaskan Bu, jadi saya sedih di situ Bu. Ketika Ibu sedih, eee, tadi kan Ibu rasakan ya suasananya murid seperti ini, menjadikan Ibu sedih. Menurut Ibu, mungkin yang timbul dari pikiran Ibu, "Apa ya saya lakukan supaya nanti siswa saya tidak begini lagi, saya nggak kepikiran lagi, terus pembelajaran dapat menyenangkan bagi siswa," gitu. Menurut Ibu apa yang bisa Ibu laksanakan? Jadi mungkin Bu, saya itu bisa memanajemen waktu saya ya, Bu, ya. Jadi Oke, apa yang iya, menjadi prioritas utama saya, Bu, dalam hal mmm, mungkin urusan pribadi saya, tugas-tugas saya yang lain, karena sebenarnya prioritas utama sekarang itu ya murid ya, Bu, ya. Terus iya, yang kedua saya melihat mungkin siswa itu kurang tertarik kalau saya terus dikte, tanpa ada media, tanpa ada ice mmm, breaking, tanpa ada tayangan video. Jadi mungkin, yang saya ajarkan itu begitu monoton, Bu, kurang menarik. iya, Jadi saya berharap nanti ketika saya membuat ice breaking, saya membuat video tayangan, video, Bu, iya. mereka lebih antusias, lebih bersemangat, seperti itu, Bu. Oke, banyak strategi ya yang Ibu lakukan untuk mengatasi hal-hal yang mungkin, tadi menurut Ibu membuat, murid Ibu nggak bersemangat ya, Bu, ya, Bu Sari ya. Terus, eee, ketika mungkin nanti Bu, masih banyak waktu masih banyak tugas yang Ibu lakukan,
terus tapi Ibu mau melaksanakan, perubahan strategi dalam pembelajaran tadi ya, Bu. Ketika ada hambatan, apa yang mungkin Ibu laksanakan untuk mengatasi hambatan itu? Ketika Bu, ada Ibu ya, Bu, mungkin ada, mungkin juga tidak, tetapi kadang-kadang kalau kita, eee, mau memperbaiki sesuatu kadang muncul hambatan. Ya, apa mungkin strategi yang Ibu, cadangkan atau yang mau Ibu laksanakan ketika ada hambatan dalam, proses Ibu memperbaiki proses pembelajaran itu? Jadi Bu, mungkin, pertama saya kembali kepada diri saya sendiri ya Bu. Ya, Saya harus menjadi teladan bagi murid-murid saya untuk, mungkin dengan padatnya rutinitas yang saya lakukan, saya akan melakukan teknik stop Bu. ya, Saya akan, melakukan oke, teknik stop, saya akan merefleksi diri saya dulu Bu, saya akan membuat prioritas utama, terus yang kedua saya juga akan mungkin akan menceritakan hal-hal ataupun minta bantuan dari teman saya Bu, sesama guru IPA ya Bu. Jadi iya, hal-hal menarik atau pembelajaran menarik atau media seperti apa yang kira-kira yang bisa saya ciptakan di ruangan kelas saya Bu, supaya nanti murid saya juga tidak merasakan bosan dan juga saya juga minta arahan dari kepala sekolah saya, Bu. Kepala sekolah minta saran dalam hal peminjaman mungkin proyektor, Bu, Infocus karena nanti saya akan menayangkan tayangan-tayangan ataupun slide-slide. Jadi saya harus minta izin dulu kepada kepala sekolah dan juga, Bu, saya juga akan, berkonsultasi juga sama murid-murid saya pembelajaran seperti apa yang mereka inginkan, dan gaya belajar seperti apa yang, tercipta atau yang ada di kelas saya, Bu. Dengan melalui saya mendata nanti gaya belajar mereka, saya akan melakukan yang namanya pembelajaran diferensiasi, Bu. Jadi melihat gaya belajar mereka, saya akan membuat ataupun metode-metode seperti apa yang mereka inginkan, supaya nanti pembelajaran di kelas saya itu lebih menyenangkan, lebih menarik, dan juga lebih nyaman, Bu. Seperti itu kira-kira, Bu, gambarannya. oke. Kerjasama tadi dengan siapa saja yang menurut Ibu perlu dalam, perbaikan, proses pembelajaran tadi, Bu? Kerjasama yang pertama pasti dengan murid-murid dulu ya, Bu. Iya, Saya iya, akan, bertanya ataupun membuat, daftar ataupun seperti apa gaya belajar mereka yang pertama dan kerjasama dengan teman sejawat sesama guru IPA, dengan kepala sekolah saya, Bu. Saya akan, konsultasi, bertanya mengenai pemakaian Infocus tadi, Bu, dan juga saya juga akan, dengan orang tua, Bu, orang tua murid. Saya akan melakukan kolaborasi, meminta ataupun, saran mereka, seperti apa kira-kira pembelajaran yang murid-murid lakukan di rumah gitu, Bu. Jadi ada kolaborasi antara orang tua dengan saya, Bu, seperti itu, Bu. oke. Kita udah melaksanakan percakapan coaching. Menurut Ibu dari, percakapan kita gini tadi, apa saja kesimpulan percakapan kita ini tadi yang Ibu dapatkan, yang dapat membangun Ibu? Baik, Bu, dari percakapan yang telah saya dan Ibu lakukan pada sore hari ini, Bu, saya merasa sepertinya, beban saya sudah agak berkurang ya, Bu, sudah Oke, plong. Tadi iya, saya merasakan gimana ya, agak ada beban, Bu, agak berat gitu. Tapi setelah cakap-cakap, berkomunikasi dengan Ibu, beban yang saya rasakan itu plong, Bu. Saya merasa senang, saya merasa didengarkan, saya merasa begitu, dimengerti gitu, Bu. Jadi saya mmm, mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Novalina yang sudah mendengarkan keluh kesah saya menghadapi murid-murid saya beberapa hari iya. ini. Sama-sama Bu, kita juga saling berbagi dan saling menguatkan ya. Terus, untuk selanjutnya, kapan mungkin rencana Ibu untuk melaksanakan, rencana aksi yang mungkin tadi udah timbul, yang mungkin, Ibu inginkan untuk dilaksanakan tadi? Jadi saya secepatnya akan mengeksekusi ini semua, Bu. Oke, Jadi, secepatnya saya akan, melakukan kolaborasi dengan siswa saya, meminta, ataupun membuat seperti apa ya, Bu, kayak angket gaya belajar seperti apa yang mereka inginkan gitu, Bu. Jadi saya rasa secepatnya, Bu, karena ada pepatah mengatakan lebih cepat lebih baik. Seperti itu dia, oke, Bu. oke. Eee, Semangat Bu Sari, saya percaya Ibu dengan semangat yang kuat dari Ibu, Ibu bisa,
memecahkan masalah yang Ibu hadapi dan, bisa, mencapai hasil yang maksimal. Semangat ya, Bu. Baik Bu, terima kasih banyak atas waktu dan saran-saran Ibu dan masukan Ibu, sehingga sekarang saya merasa enakan dan lega ya Bu. Semoga Oke, kita nanti jadi sama-sama. guru-guru yang bisa memberikan teladan Bu, yang baik bagi murid-murid kita, bagi Mhm. lingkungan sekolah kita. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Bu Sari. Eee, langsung saja kami Ya, gantian, Bu. langsung Bu, langsung bertukar peran. Oke Bu Sari, kita mulai lagi. Sekarang saya jadi coach ya Bu, Ibu jadi coach. Ya, ya. Selamat sore Ibu Novalina, apa kabar Ibu? Selamat sore Bu Sari, baik Bu. Ibu Sari juga bagaimana kabarnya Bu? Luar biasa Ibu. Oke. Jadi, saya merasa senang ya Bu mendengar kabar Ibu. Tapi saya perhatikan akhir-akhir ini Bu ya, Ibu kayaknya kelihatan kurang bersemangat Bu, dan kurang seceria biasanya. Kalau boleh tahu, ada kira-kira masalah Ibu? Ada Bu, soal, di kelas ya, biasanya kita kalau guru memang paling banyak di kelas ini juga, tentang murid-murid saya di kelas Bu. Ada beberapa atau mungkin satu orang yang jadi beban ke saya, jadi kepikiran terus bagaimana ya murid saya ini gitu Bu. Baik Bu, jadi apa yang saya bisa bantu untuk mengatasi ini Bu? Dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita ini? Eee, saya, eee, saya ingin Bu, ada jalan keluar, ada solusi dari, atau mungkin saran untuk, mengatasi murid saya yang, selama ini, kurang bisa saya tanggulangi, kurang bisa saya tuntun, Bu. Jadi saya lelah untuk memikirkannya, apa ya caranya gitu, Bu, seperti itu. Oke, semoga kita nanti ke depannya bisa mendapatkan, solusi ya Iya, Bu Bu. ya. Iya, iya. Jadi permasalahannya seperti apa kira-kira Bu? Silahkan diceritakan Ibu. Ini Bu, saya kan, guru kelas 1, terus, boleh saya bilang ya namanya Bu, murid saya ini namanya Stewart. Oke. Kalau kalau di dalam kelas dia nggak bisa diam. Terus kerjanya selalu mengganggu kawannya. Jadi, cubit sana, tendang sana, seperti itu, Bu, ya. Kemudian ketika ada temannya membalas, dia langsung menjerit, nangis gitu, ngadu. Jadi, saya bingung, Bu, kalau saya, marah misalkan saya tegur temannya, ya temannya pasti mengatakan, "Dia dulu yang mengganggu, Bu," gitu. Jadi Steward ini meskipun udah berbagai cara saya laksanakan, Bu, seperti itu selalu. Terus ketika dilawan oleh teman-temannya di rumah, pasti dia mengadu ke orang tuanya. Nanti pasti juga orang tuanya, nelpon saya, "Anak saya diganggu, Bu. Anak saya begini, Bu," gitu. Jadi orang tuanya pun langsung percaya aja apa yang diinformasikan. Padahal kan, dia tahu situasi anaknya. Saya rasa dia tahu anaknya itu nggak bisa diam juga di rumah seperti itu. Jadi itu jadi beban saya, Bu. Udah berbagai cara saya laksanakan, agak pusing saya menghadapi murid saya ini, Bu, gitu. Oh, jadi namanya Steward ya Bu ya? Iya, Bu. Steward. Menurut Ibu, apa yang mempengaruhi Steward melakukan hal tersebut Ibu? Eee, saya bukan memvonis ya, Bu, tapi sepertinya anak ini mungkin boleh dibilang entah pas apa enggak, Bu, tapi selama pengamatan saya, si Wud ini sepertinya hiperaktif gitu, anak hiperaktif. Jadi ketika saya suruh duduk sebentar aja dia nggak bisa. Jadi saya, suruh fokus ke depan ketika menerangkan dia nggak bisa. Jadi maunya lari sana, pegang apa-apa gitu semua, seperti itu, Bu. Jadi ketika saya ajak untuk fokus mendengarkan saya ajak berbicara gitu, matanya nggak bisa fokus ke saya. Jadi, selalu lihat kiri kanan seperti itu, Bu. Terus mungkin, apa juga ya, Bu, saya mungkin ini dari yang saya amati, saya kurang kurang memberikan aktivitas yang, pas seperti misalkan bukannya hanya pas ya, Bu, tetapi, eee,
aktivitas yang saya berikan ke steward ini, saya rasa harus lebih apa ya namanya, Bu, lebih khusus mungkin. Memang nggak boleh saya khususkan, tetapi dari tabiatnya saya rasa dia butuh, eee, kegiatan pembelajaran yang bisa, mengeksplor dia yang nggak bisa diam itu, dia yang aktif itu, seperti itu mungkin ya, Bu. Jadi Ibu, menurut Ibu lah ya, Iya. apa yang bisa Ibu lakukan, supaya itu terwujud, Bu? Saya pikir ya, Bu, eee, saya buat kegiatan gitu ya, Bu, kegiatan kelompok saya memang kalau di kelas 1 sering membentuk kelompok-kelompok kecil. Ketika dalam situasi kelompok itu, mau saya buat, tanggung jawab itu saya serahkan ke steward, gitu. Misalkan dalam kelompok saya buat dia ketuanya, saya pelan-pelan saya bilang, "Kan, kamu ayo ajak temanmu yang ini untuk membuat ini, kamu menyuruh temanmu si, Depa untuk membuat ini, jadi kamu yang memantau, kamu yang mengajak." Jadi kan dia tetap keliling-keliling, gitu. Terus, kamu yang membagikan ini, jadi saya buat dia sesibuk untuk, bekerja sama dengan teman. Jadi ketika dia mungkin sibuk untuk bekerja sama, dia lupa untuk mengganggu temannya, tidak usil lagi, tetapi dalam kesibukannya dia aktif untuk, mengajak temannya untuk bekerja sama. Seperti itu mungkin yang Bu mau saya laksanakan kegiatan pembelajaran atau aktivitas pembelajaran untuk mengaktifkan si steward, tetapi, diberikan juga tanggung jawab pada dia, Bu, seperti itu. Mungkin Iya, rencana Bu. saya. Iya, Bu, sebuah rencana yang sangat bagus ya, Bu. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang ingin Ibu lakukan? Kalau memang, hal lain yang tentunya saya, mau kembali berkomunikasi lebih lebih, dekat dengan orang tua supaya, orang tua steward juga memahami situasi anaknya. Mmm, Jadi ketika bagaimana steward di sekolah, dia ceritakan ke orang tuanya, eee, orang tuanya tidak menerima itu mentah-mentah, jadi nggak perlu selalu protes ke saya, "Anak saya diganggu kawannya, anak saya seperti ini." Jadi sebelum protes, ibu bisa langsung, mengajak saya komunikasi dulu, jadi biar tahu jelasnya bagaimana aktivitas anak di sekolah, apa yang terjadi gitu. Jadi jalan keluarnya bisa sama-sama juga didapat bersama orang tua gitu. wah, luar biasa sekali Ibu. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil sudah sangat bagus. Saya sangat Mudah-mudahan tercapai ya, Bu, berhasil. Jadi itu tadi rencana saya, jadi mudah-mudahan nanti bisa berhasil gitu. Jadi kira-kira Ibu kapan dan siapa aja yang perlu Ibu, apa Bu, ajak kompromi dengan masalah ini, Bu? Yang mau saya ajak kerja sama, guru dulu, murid dulu, Bu, siswa, dulu. Jadi mungkin, saya juga mengatakan pelan-pelan kepada teman-teman steward, murid-murid lainnya bahwa, steward itu, dia senang gitu, senang untuk bergerak. Jadi ketika dia memang, bergerak sana ke sini itu menunjukkan, steward memang begitu dia suka. Jadi kita jangan selalu protes, jangan langsung cepat protes juga, tetapi mendukung steward juga, ketika dia tidak bisa diam, tetap, jadi, anak-anak itu murid-murid lainnya saya minta untuk bekerja sama juga gitu, membantu saya agar dapat bekerja sama dengan steward. Terus orang lainnya yang mau saya ajak kerja sama tentu tadi kepala sekolah, Bu, ketika saya mungkin butuh bantuan untuk bekerja sama dengan, menyampaikan hal, situasi steward kepada orang tua mungkin bisa juga, Bu, dan tentunya tadi satu lagi orang tua yang paling penting saya ajak kerja sama. Baik, Bu, jadi ada steward-nya sendiri, ada itu ya, Bu, orang tua dan kepala sekolah, Bu, ya, Iya, yang akan kawan-kawannya juga, Bu, murid yang lainnya. dan teman-teman yang lain ya, Bu, ya. Iya. Oke, Bu, jadi dari hasil pembicaraan kita ini, Ibu,
komitmen apa yang akan Ibu lakukan? Dan kira-kira adakah batas deadline untuk waktunya Ibu? Komitmen saya, Bu, saya langsung praktekkan segala mungkin dari rencana tadi saya laksanakan nggak 100% mungkin bisa berhasil. Tetapi ketika saya laksanakan, saya refleksi, saya tahu apa yang saya harus perbaiki. Jadi laksanakan dan refleksi. Kalau deadline-nya kalau untuk tahap pelaksanaannya saya rasa secepatnya, dan ketika memang belum menumbuhkan hasil, saya pasti berusaha agar anak saya Stewart bisa segala bakatnya bisa tereksplor tetapi tidak mengganggu temannya, dan orang tuanya juga mengerti situasinya, seperti itu. Oke, ide yang bagus sekali ya Ibu ya. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan dan Ibu dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman ya Bu. Nah, Iya, Bu, terima kasih. pertanyaan penutup Bu. Oke, Apa apa, yang bisa Bu? Ibu simpulkan dari sesi ini Ibu? Dari sesi ini, Bu, dari tadi yang pertama tadi saya ceritakan, saya pusing, saya kepikiran memikirkan murid saya, tetapi setelah tadi mungkin Ibu bertanya, Ibu pandu gitu, saya pelan-pelan mendapatkan solusi bagaimana memecahkan masalah saya sendiri. Dan mungkin dari percakapan yang kita ini, Bu, ada semangat kembali untuk melaksanakan atau berbuat membuat kegiatan yang bisa memecahkan masalah yang saya hadapi, seperti itu, Bu. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya dan saya Sama-sama, Bu. Saya yang terima kasih, Bu, karena dari percakapan ini tadi saya mendapatkan banyak keuntungan, banyak manfaat, Bu. Saya yang mengucapkan terima kasih ya, Bu Sari. Oke Ibu, terima kasih dan selamat sore ya Bu ya. Saya Selamat masuk dulu sore. ya Bu karena mau mengajar lagi Ibu. Silahkan, Bu. Terima kasih, Bu. Sampai jumpa Bu.